Assalamualaikum teman-teman. Ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kabar teman-teman di pagi hari ini? Semoga teman-teman semuanya yang di rumah sehat ya, sehingga pada hari ini kita bisa belajar lagi, kita bisa menerima ilmu yang baru lagi ya. Dan dengan semakin belajar, semakin lama kita belajar, maka ilmu yang kita pelajari itu akan membuat kita semakin dekat dengan pencipta kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beruntung banget orang-orang yang bisa dekat dengan Allah. Kalau kita nih dekat banget dengan orang tua kita, sehingga orang tua kita sayang banget sama kita, pasti apapun yang kita inginkan, selama itu baik untuk kita, pasti akan dikasih oleh orang tua kita. Nah, ini Allah, teman-teman. Maka ketika kita sudah dekat dengan Allah, Allah sayang dengan kita, maka apapun yang baik untuk kita, yang kita inginkan, pasti Allah kasih. Ya, makanya teman-teman jangan lupa untuk berdoa. Ya, untuk berdoa, memohon kepada Allah, karena Allah itu senang kalau hambanya, kalau manusia berdoa kepada Allah, Allah itu senang. Ya, maka teman-teman silakan perbanyak berdoanya ya. Di waktu-waktu dijabahi doa ya. Berdoa ketika setelah selesai sholat, dan terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, hari ini Ustadz bisa menyapa kembali setelah kemarin teman-teman kita belajar bersama-sama di Kutab. Hari ini teman-teman kembali akan menyaksikan video Ustadz. Namun tetap ya, sebagaimana teman-teman kemarin belajar di sekolah, di kelas, ketika teman-teman hari ini belajar di rumah pun sama. Teman-teman perhatikan adabnya ya. Ustadz ingin meyakinkan atau memastikan teman-teman apakah teman-teman sudah duduk rapi? Kedua, apakah teman-teman sudah diam? Ketiga, apakah teman-teman tidak memegang sesuatu? 4, apakah teman-teman siap mendengarkan? Ya, jika semuanya sudah teman-teman lakukan, maka pelajaran kita akan mulai ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Teman-teman, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Nah teman-teman, setelah kita berdoa, semoga dengan kita berdoa, dengan kita memulai dengan menyebut nama Allah, apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi ilmu yang berkah sehingga bisa kita amalkan terus-menerus ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari hal yang baru ya. Masih di tema tentang unsur. Kalau sebelumnya kita belajar tentang matahari, maka hari ini kita akan belajar tentang air. Apa teman-teman? Air, betul. Ustadz akan mengutip, kita akan bacakan surat An-Naba ayat yang ke-15.
ya. Kita di hari ini tidak murojaah dulu ayat-ayatnya ya. Murojaahnya teman-teman bisa lakukan di rumah bersama orang tua teman-teman ya. Baik, teman-teman sekarang ikuti Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naba ayat yang ke-15 ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ulangi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Sekali lagi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ya, sekarang kita akan bacakan dengan terjemah per lafaz ya. Linukhrija untuk menumbuhkan. Linukhrija untuk menumbuhkan. Linukhrija untuk menumbuhkan. Bihi dengan air itu. Bihi dengan air itu. Bihi dengan air itu. Habban biji-bijian. Wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Habban biji-bijian. Wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Habban biji-bijian. Wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Kita ulang dari awal. Linukhrija untuk kami menumbuhkan. Linukhrija untuk menumbuhkan. Bihi dengan air itu. Habban biji-bijian. Wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Ya, teman-teman, kita akan berbicara tentang air ya. Di tafsir dari ayat yang tadi adalah bahwa salah satu fungsi atau manfaat dari air adalah dengan air yang masuk ke dalam tanah, yang menyerap ke dalam tanah, itu akan membuat tumbuhnya biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Sehingga biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan itu bisa dimanfaatkan oleh kita, oleh manusia, bahkan oleh hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak mungkin makan rumput, itu juga karena air hujan, kemudian Allah tumbuhkan rumput-rumputan. Karena di air ada air hujan, kemudian Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, gimana sih awal mula turunnya air hujan itu? Apakah di sini teman-teman ada yang tahu? Ya, teman-teman, air hujan itu sebetulnya ya berasal dari air yang ada di bumi juga. Ya. Nah, nanti Ustadz akan perlihatkan gambar ya supaya teman-teman bisa kebayang apa sih maksudnya gitu ya. Ya, ketika hujan turun teman-teman, hujan turun ke muka bumi ini ya, kemudian air hujan itu ada yang mengenai tumbuh-tumbuhan ya. Nah, apa yang sedang teman-teman lihat itu ya, di situ teman-teman bisa melihat matahari, awan,
air, kemudian ada pegunungan dan macam-macam. Apa sih maksudnya ya? Nah, teman-teman, ketika air hujan turun, entah itu ke pegunungan, entah itu ke rumah-rumah kita, entah itu ke sungai atau ke lautan, ya, nanti air itu akan berkumpul. Contoh, air hujan turun ke pegunungan. Nanti air hujan itu akan menyerap ke dalam tanah, kemudian akan berkumpul, akan mengalir ke sungai, ya, atau ya akan mengalir ke sungai atau ke samudera, ya. Nah, nanti ya, ini dengan salah satu fungsi matahari juga bahwa air itu bisa menguap. Dengan adanya panas matahari, air itu menguap sehingga naik ke atas. Naik ke atas dalam jumlah yang cukup banyak ya. Air itu naik ke atas, naik hingga berkumpullah dengan air-air yang lain ya. Air-air yang tadinya di tanah, di samudera, di sungai menguap ke atas, kemudian karena airnya banyak, kemudian jadilah awan ya. Membeku ya atau menggumpal jadilah awan. Kemudian awan itu bisa ditiup oleh angin tertiup kemana saja ya terserah. Jadi awan itu bisa berjalannya dengan adanya angin. Nah, kemudian karena tadi itu asalnya awannya kecil, kemudian bertemu dengan awan yang lain, berkumpul dengan awan yang lain, akhirnya menjadi awan yang besar. Nah, ketika sudah menjadi awan yang besar, ketika awan ini sudah tidak mampu menahan beratnya air, maka air itu akan turun lagi ke bumi sebagai air hujan. Jadi, begitu terus siklus air itu. Air yang bahkan mungkin gak hanya yang di sungai atau di samudra, air-air yang ada di genangan tanah depan rumah kita mungkin juga ikut menguap dan kemudian menjadi air hujan kembali atas izin Allah ya. Jadi Masya Allah sangat indah sekali siklus air ini sehingga di situ ada bantuan matahari, fungsi matahari juga ternyata tidak hanya menyinari tapi juga untuk membantu terjadinya proses hujan ya. Dan air hujan itu tidak hanya diperuntukkan untuk kita aja manusia, tapi juga untuk hewan-hewan ternak, tadi tumbuh-tumbuhan ya. Dan juga mungkin makhluk-makhluk lain yang membutuhkan air hujan ini. Banyak sekali teman-teman manfaat dari air hujan ini ya. Namun nanti insya Allah apa sih manfaat-manfaat dari air hujan ini, insya Allah akan kita bahas pada lain kesempatan ya. Nah teman-teman, pasti teman-teman tahu siapa sih yang menurunkan air hujan dari langit, dari awan? Ya betul, tidak ada yang bisa melakukan menurunkan air hujan dari langit, dari awan ke bumi ya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaannya Allah menurunkan air hujan untuk dimanfaatkan sebagai rezeki juga untuk kita. Makanya ketika air hujan turun itu kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Ya. Nanti ada mungkin orang-orang yang ketika air hujan atau ketika tuh hujan turun malah marah-marah ya. Dikasih panas matahari nggak hujan-hujan juga marah-marah gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ketika hujan kita ucapkan alhamdulillah. Ketika cuaca cerah kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Tanpa harus mencela apa yang sudah Allah lakukan. Ya. Jika kita mencela apa yang sudah terjadi kepada kita, maka kita sebetulnya sedang mencela zat yang mengatur itu. Kita mencela hujan, berarti kita sama dengan mencela Allah.
Jadi ketika hujan turun, membaca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Mungkin sekarang beberapa pekan ini sudah turun hujan berkali-kali ya teman-teman. Sudah mulai memasuki awal musim hujan mungkin. Karena sudah mulai hujan-hujan, awan juga sudah mendung-mendung ya. Nah, tandanya ketika hujan akan turun itu biasanya adanya awan mendung terlebih dahulu. Jadi gelap, ada awan, kemudian turunlah air hujan. Air hujannya bisa macam-macam. Bisa hujannya lebat, bisa hujannya gerimis, atau bahkan bisa hujan es sekalipun ya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan ya. Intinya adalah ketika Allah menurunkan air hujan kepada kita, kemudian dengan air hujan itu Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan Allah akan menghasilkan dari pepohonan itu buah-buahan, sehingga semuanya itu bisa kita manfaatkan. Maka apa yang kita makan hari ini, ya, apa yang kita makan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apapun kita makan, apapun yang kita makan, yang ada di rumah kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, teman-teman. Dalam sebuah hadis, ma'aban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa inkarihahu tarakahu. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau beliau senang, beliau memakannya, dan kalau beliau tidak suka, tidak senang, maka beliau meninggalkannya tanpa mencelanya. Ya, sekarang kan, aduh ini nggak mau, makanannya nggak enak, pengen sama ini aja, nggak seperti itu. Ya, kalau kita nggak suka ya sudah cukup tinggalkan saja tanpa harus mencela makanan itu. Ya, karena sama, makanan itu juga datangnya dari Allah. Hanya kita aja yang nggak suka, yang nggak mau memakannya. Mungkin orang lain suka, ya kita kasih aja ke orang lain, kita sedekahkan, itu lebih baik daripada kita harus mencela makanan ya. Dan teman-teman, insya Allah nanti kita akan sampaikan manfaat air hujan itu apa aja sih, nanti kita akan sampaikan, Ustaz akan sampaikan ya. Sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.